Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Roji dengan NPM 1913100017, Prodi Perbankan dan Keuangan D3. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema ekonomi klasik, pandangan Keynes terhadap ekonomi klasik, dan perkembangan analisis ekonomi. Nomor 1, ekonomi klasik. Secara umum, ekonomi klasik dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari orang lain atau pihak lain. Adam Smith menyebutkan dengan metafora yang berarti tangan tak terlihat. Akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Aliran pertama, perusahaan akan menawarkan barang dan jasa kepada rumah tangga. Aliran kedua, rumah tangga akan melakukan timbal balik kepada perusahaan dengan cara membeli produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Aliran ketiga, ketika kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi, pendapatan yang tersisa ditabungkan kepada lembaga keuangan dan lembaga keuangan tersebut akan memberikan timbal balik berupa suku bunga. Aliran keempat, lembaga keuangan akan meminjamkan pinjaman kepada penanam modal dan penanam modal akan melakukan timbal balik dengan melakukan pembayaran secara kredit. Aliran kelima, penanam modal melakukan investasi terhadap perusahaan dan investasi tersebut dimaksudkan menjadi barang modal dan perusahaan melakukan timbal balik dengan cara return atau keuntungan. Poin kedua, penentuan suku bunga. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dan investasi tercapai. Poin ketiga, terkait fleksibilitas upah dan kegiatan. Ekonomi klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme dasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para pengangguran akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih dan yang berlaku di pasar. Poin keempat, tingkat penentuan kegiatan perekonomian. Yang pertama, jumlah barang modal yang tersedia akan digunakan dalam perekonomian. Yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan yang digunakan. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Yang kelima, dengan demikian kegiatan ekonomi dapat ditentukan dengan persamaan. Nomor 2, kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui perdagangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang sering terjadi. Dari hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Kedua, penentu tabungan dan investasi. Penentu tabungan, menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Hal tersebut terutama tergantung pada besar kecilnya terkait pendapatan rumah tangga. Penentu investasi, di samping suku bunga, faktor lain yang menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan, perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Pandangan Keynes terhadap suku bunga.
suku bunga menentukan besar kecilnya penawaran dan permintaan. 4. Permintaan agregat. Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disebut oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Penentu perbelanjaan agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Dan keempat, ekspor ke pasar dunia. Nomor 3, perkembangan analisis makroekonomi. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah Keynesian adalah munculnya 4 pemikiran baru, yaitu yang pertama, monetaris. Sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu berorientasi pada kesempatan kerja penuh. Yang kedua, Keynesian baru menganggap bahwa sewa pelaku bagian dari ekonomi bertindak secara nasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Yang ketiga, supply side. Sistem pasar lebih mudah dikendalikan juga mampu membuka kesempatan. Nomor 4, New Keynesian. Sistem pasar sempurna dan dapat dengan membuat sendirinya penyesuaian sehingga perekonomian cenderung akan mencapai kesempatan kerja penuh.